materi bedah buku Tuhan yang saya kenal. Pengalaman saya dan juga lebih kepada isi yang buku ini ya, yang akan saya share. Tapi karena saya juga ini mendapat berasal dari Yayasan Proklamator Bung Hatta, saya akan mengawalinya dengan memperkenalkan Yayasan Proklamator Bung Hatta ya. Berdiri tanggal 30 Juni 2014, pembinanya Ibu Mutia Hatta, ketua umumnya Bapak Dr. Maika Rahman. Visinya terwujudnya generasi muda penerus bangsa yang cerdas, kompeten, dan berkarakter serta memiliki nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kita mempunyai misi mengawal konstitusi, menggalakkan demokrasi ekonomi, dan juga menggalakkan nilai-nilai kebangsaan. Jadi aktivitasnya banyak ya, pelatihan generasi muda, penerbitan buku, kemudian seminar, webinar, kemudian juga kerjasama penelitian. Maka kita tidak mungkin nanti akan bekerjasama dengan universitas ini ya, untuk kita himbau ya generasi muda untuk melakukan penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi rakyat, terutama itu saya kita mengata atau menggerakkan koperasi apapun yang nanti bisa kita kerjasamakan bersama ya. Kemudian saat ini sedang digarap kegiatan mainstreaming koperasi ya. Kita prihatin koperasi di Indonesia ini tertinggal dibanding dengan negara-negara maju, padahal kita konstitusinya adalah demokrasi ekonomi. Ya ini sekedar ketahuan saja tentang Yayasan Proklamator Bung Hatta. Mudah-mudahan saya membuka diri bagi teman-teman adik-adik yang ingin berdiskusi banyak hal ya, yang positif ya, terkait dengan bangsa, terkait dengan apapun nanti monggo. Nanti setelah ini kan kita berkenalan ya. Nanti kita buat apa? Karena sekarang ini mudah sekali ya. Dan dengan Zoom aja kita bisa berkumpul bersama-sama membahas suatu masalah. Tapi itulah itu. Nah yang kedua saya diskus, saya terus terang memang membahas agama. Bagi saya juga ada semacam apakah saya pantas? Karena saya ditakdirkan banyak berkomunikasi dengan baik dengan antar iman, antar agama sejak kecil. Jadi mungkin selanjutnya Mbak. Jadi saya itu lahir dari seorang bidan suster Katolik, itu saja. Kemudian kecil saya sekolah di sekolah taman siswa yang nasionalis, kemudian mengutamakan budi luhur ya, dan seni dalam saya. Jadi bukan Islami ya, bukan sekolah Islam. Terus karena saya tidak terlalu pintar, saya tidak diterima negeri, maka sekolah saya di Boptri. Boptri itu sekolah Kristen. Teman-teman saya orang Kristen ya, orang Batak, orang Cina. Saya bergaul dengan itu dengan baik. Kemudian SMP, SMA juga saya tidak terima di negeri, sekolah Boptri lagi saya bergaul dengan teman-teman yang sebagian besar adalah beragama Kristen. Kemudian saya kuliah di UGM. Nah disitulah baru saya ada unsur Islamnya sedikit, karena saya aktif di HMI Teknik. Saya merasakan suasana Islam ketika ikut Batra ya, basic training. Di situ ada malam-malam dibangunin, sholat tahajud, subuh bangun jamaah. Saya merasakan ukhuwah Islamiyah. Untungnya saya ada sedikit. Nah karena saya memang senang dengan spiritual sejak kecil, itu menjadi pengalaman yang berharga buat saya. Kemudian ketika saya bekerja di Buku Katim langsung pada saat itu, karena saya beasiswa langsung bekerja di Buku Katim. Saya bersahabat dengan laki-laki seorang yang beragama lain dengan saya dan bersahabat dengan baik sekali. Jadi saya itu di Buku Katim itu baru bekerja 5 bulan sudah dapat rumah karena fasilitas sudah ada gitu ya. Nah saya kenal bujangan, saya ngajak ibu saya ya, bujangan saya ngajak ibu saya, mulai saya dari awal itu sudah bersama-sama saya.
Nah, itu Bontang, di Bontang Kalimantan Timur itu dekat hutan gitu ya. Nah ini teman baik saya ini, karena saya kerja shift ya, kalau malam itu kadang-kadang masuk malam, jam 11 malam. Nah teman baik saya ini saking baiknya sama saya, itu menemani ibu saya kalau saya masuk malam. Ini menceritakan bagaimana hubungan antar ditakdirkan, saya bilang itu hubungan dengan ini nanti dengan pikiran-pikiran saya itu nanti ya. Itu dengan baik sekali. Kemudian setelah saya menikah punya anak 3, entah bagaimana tiba-tiba saya dititipi anak seorang kepala suku Dayak beragama Katolik juga. Ya. Itu terjadi dan hubungan itu begitu baik ya, tidak ada masalah pada kita menikmati hubungan kekeluargaan itu dengan sangat baik. Nah, ini saja disclosure saja. Kemudian jadi pertanyaan tadi, di satu sisi saya sangat spiritual sejak kecil. Saya kelas 4 SD itu sudah nonton Buya Hamka di TV, meskipun tidak paham, tapi firasat saya bilang ini sesuatu yang baik, misalnya seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini pengantar barangkali untuk menarik buku saya ambil kata-kata dari Mas Acep. Mas Acep Jamjanur, saya justru nanti pengen tahu. Mas Acep bilang bahwa buku ini adalah konseptual, rasional, dan kritis, ada hal-hal yang menggugah, menggelitik, dan mengejutkan. Nah, saya juga pengen tahu apa yang dimaksud dari Pak Acep itu. Dengan bacaan buku saya itu. Kemudian kalau yang di bawah Pak Ahimsa itu dia mengatakan bahwa buku saya ini ibarat penuncuk di lembah yang melihat banyak YouTube kaya dan beragamnya. Ini agak mudah dipahami karena memang buku saya banyak cerita tentang tokoh-tokoh, tentang Islam di Barat, di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi banyak menampilkan warna-warna seperti ini sehingga ini agak mudah dimengerti. Nah, lanjut. Nah, ini daftar isi buku-buku saya. Jadi pertama perjalanan mengenal Tuhan, kemudian bicara Al-Quran, memaknai hukum Islam dan sebagainya. Nah, perjalanan mengenal Tuhan itu tadi saya ceritakan tadi sejak kecil saya itu punya dorongan ya untuk hal-hal yang spiritual. Tapi anehnya itu tadi juga ketika saya kecil itu saya bermimpi semua orang itu tidur kecuali saya. Tiba-tiba di langit itu muncul Nabi Isa dan menunjukkan jalan, kamu harus ke sana. Karena saya bingung gitu. Itu kemudian film yang paling saya hayati dan saya rasakan itu film tentang Buddha, malah seperti itu. Nah, kemudian tapi dengan itu saya terus mencari dan sebagainya, akhirnya merasakan apa itu ketuhanan itu dan mengenal apa itu Tuhan menurut kita rasa saya. Ketika saya membaca Al-Quran itu terlalu lama ya waktu kecil saya mengaji. Waktu kecil tentu saja ibu saya seorang Minang ya, itu harus ngaji gitu. Saya ngaji jadi SMP, SMA, tapi memaknai agama dan Al-Quran itu tentu saja setelah saya akhir balik dan sudah berakal gitu ya. Nah, ketika saya membaca Al-Quran, ketika saya ingin membedah Al-Quran, timbul keraguan atau timbul ketakutan. Apakah saya berhak membaca Al-Quran? Karena saya tidak punya background bahasa Arab, saya tidak bisa gitu. Saya tidak bisa bahasa Arab, saya tidak pernah belajar Islam secara seperti yang dilakukan dalam video tadi ya, secara misalnya di pesantren atau belajar di Mekah atau enggak ada. Saya belajar otodidak saja. Tapi
keinginan untuk keinginan untuk membahas Al-Quran atau Islam atau agama itu besar sekali, sehingga ya saya tetap harus membahas ini. Nah, ini merupakan apa ya? Merupakan karena ada yang bilang kamu nggak pernah menerjemahkan atau menafsirkan Quran, ada ilmunya khusus, harus dengan orang yang belajar dengan asbabun nuzul dan sebagainya. Kalau orang yang awam saya nanti salah, nanti keliru, itu yang membuat saya ketakutan ya. Akan tetapi karena dorongan itu kuat sekali dan ada banyak juga ayat-ayat yang mengatakan sampaikanlah ayat dariku, walaupun hanya satu ayat, sampaikanlah. Jadi saya berpendapat kalau kita punya niat baik, kita memahami itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan tulus, ya harus kita sampaikan, tidak perlu takut gitu. Akhirnya ketakutan itu saya usaha sedikit, saya berusaha untuk memahami Al-Quran menurut saya. Awalnya saya melihat Al-Quran itu karena saya biasa baca buku teks ya, textbook, buku kuliah dan semacam sistematis. Saya baca Quran kok nggak sistematis ya? Loncat-loncat. Setelah baca ayat ini tidak ada hubungannya. Kemudian diulang-ulang. Saya terus terang pada saat itu, tapi saya punya keyakinan bahwa Quran itu adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah disusun demikian rapinya. Saya punya keyakinan itu. Itu ada dalam Quran, karena Quran itu kan diturunkan secara bertahap melalui Nabi Muhammad berdasarkan peristiwa-peristiwa. Ya, jadi tergantung peristiwanya. Ketika ada pertanyaan dari muncul ayat yang menjawab pertanyaan itu. Ketika Nabi salah, muncul ayat untuk membenarkannya. Ketika Nabi dan sebagainya. Jadi oleh selanjutnya Quran itu disusun oleh Nabi dan Jibril, bukan berdasarkan urutannya, tapi disusun juga nama-namanya ini anak ini itu adalah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Nah, itu saya yakini. Jadi saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang perfect, sesuatu yang penuh rahasia. Saya belum mendapatkan utuh. Saya kira sebagian besar kita belum mendapatkan itu. Tapi sedikit saja yang saya dapatkan, itu rasanya luar biasa. Itu yang saya rasakan ya. Saya merasakan ketika saya membaca surat Al-Duha misalnya. Karena nasib saya persis seperti Nabi Muhammad waktu itu. Ketika Al-Duha itu turun ya, Nabi Muhammad itu sedang merasa telantarkan lama ayat itu. Dia berdoa, ya Allah, apakah kamu meninggalkan aku? Terus Al-Duha itu persis ketika pengalaman saya ketika di hutan itu menghadapi masalah yang sangat dramatis ya, dalam hidup saya, sangat dramatis. Tapi banyak sekali hikmahnya ketika itu dalam buku saya yang Sumur dan Matahari itu ya, kalau dibaca itu adalah peristiwa dramatis yang saya alami dan banyak yang bilang yang tidak setelahnya ada, karena itu betul-betul terjadi. Itu betul-betul terjadi dan banyak hikmahnya, banyak keajaiban yang saya rasakan itu, dan saya bersyukur mengalami itu. Saya sangat bersyukur mengalami 11 bulan di hutan bagi saya penuh nikmat. Itu indahnya. Ternyata sesuatu yang tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, ada yang bilang, kamu jangan kira itu sesuatu yang buruk. Kejadian seolah buruk itu belum tentu buruk. Mungkin ada kebaikan di dalamnya. Ini hikmahnya. Kemudian masih banyak lagi, kalau saya urut nanti terlalu lama ya. Jadi memaknai rukun Islam menurut saya, mengenai rukun iman, nah, ini tauhid, ibadah dan akhlak itu harus satu satuan. Tauhid
menghasilkan keyakinan pada Tuhan itu melahirkan ibadah dan harus melahirkan akhlak. Kalau tidak berakhlak pasti keliru mereka. Itu pendapat saya. Pemikiran tentang syariat, fenomena Islam di Barat nanti akan dibahas. Nah yang lucu ini antara Agim dan Krishnamurti. Mungkin nanti akan banyak dari judul-judul itu yang unik dan misalnya membandingkan Al-Ghazali dan Ibn Rushd ya. Itu adalah pemikir Islam yang luar biasa di abad 11, di mana orang Barat itu sampai sekarang terkagum-kagum ya. Di abad 11 orang Islam punya pemikiran yang begitu dahsyat. Ini saya ceritakan dengan sangat sederhana dan sangat mudah. Insya Allah teman-teman membaca ini paham karena saya menceritakannya dengan bahasa yang mudah sekali, tetapi maknanya bisa dirasakan. Maknanya demikianlah Al-Afghani dan Said Qutb. Lanjut. Lanjut Mas. Nah ini juga judul-judul lain. Kalau yang pertama itu barangkali sudah terstruktur. Yang kedua ini tulisan-tulisan lepas, tapi mendukung pikiran-pikiran saya. Nanti pikiran-pikiran saya itu ada ringkasannya, intinya seperti itu. Jadi ini cerita-cerita tulisan-tulisan lepas saya yang dulu pernah saya tulis, saya kumpulkan lagi. Dan kira-kira pandangan saya terhadap agama Islam itu adalah agama yang inklusif. Intinya begitu. Lanjut. Ini saya kira tadi di video saya tadi Islam itu adalah menurut saya ya, Islam adalah kondisi yang sehat dan alami, yaitu ajakan untuk masuk ke kedamaian melalui penyerahan diri. Hanya dengan berserah diri pada Tuhan manusia menyadari tujuan hidupnya, dan Islam memberi kesempatan pada individu untuk mengembangkan diri sesuai fitrahnya yang altruistik, seperti mencintai sesama dan alam. Lanjut. Ini tadi sudah saya ungkap ya tentang pemahaman saya tentang Al-Quran. Lanjut. Nah ini ada judul khusus pelacur ahli ibadah. Ini ada dalam hadis. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa seorang pelacur sekalipun yang hidupnya penuh dengan dosa, tetapi kalau ada sejumput nurani kasih sayang, bahkan hanya pada seekor anjing dia memberikan minum kepada makhluknya, maka dosa-dosanya itu akan dihapuskan. Ini agak tapi itu ada di saya meyakini itu. Jadi jangan kita, menurut saya ya, jangan kita terpesona dengan orang yang beribadah habis-habisan ya, tapi tidak berakhlak. Katanya satu tadi ya sholat tahajud, sholat dan sebagainya, tetapi hanya karena pakainya dicakar kucing dia tega mengurung kucingnya sampai mati. Artinya tidak ada akal dan itu tidak ada artinya. Saya ingin mengatakan bahwa Islam itu adalah jalan yang sangat lapang, lapang sekali. Kasih sayang Tuhan itu besar sekali. Yang akhlak mulia itu lebih utama. Jadi tadi ya tauhid, ibadah, hasilnya harus akhlak. Kalau tidak ada akhlak, nah kali tauhid dan ibadahnya tidak benar. Ini yang intinya itu. Lanjut. Nah saya itu tadi 11 bulan di hutan itu saya lihat-lihat browsing di mana-mana, saya mempelajari bagaimana Islam di Barat. Islam di Barat itu di satu sisi terpinggirkan. Jadi saya baca bukunya Karl Armstrong, Islam itu agama yang paling ditakuti di Amerika, di Eropa. Kalau orang belajar Buddha itu banyak orang Hindu, Taolao, tapi kalau sudah bicara Islam orang Barat sebagai besar itu berpaling. Itu kondisi yang digambarkan oleh Karl Armstrong. Tapi di satu sisi mu'alaf itu paling banyak terjadi di Barat. Ini kan benar. Jadi kalau orang sudah
terperangkap dalam Islam, maka dia akan memahami kebenaran Islam. Tetapi secara umum Islam itu paling dibenci di barat. Nah, saya banyak belajar hidayah dari para mu'alaf. Saya sendiri sebenarnya mu'alaf itu, karena saya tidak dididik secara formal dan tidak ada frame pendidikan Islam saya, maka saya mencari. Jadi ibaratnya saya itu hampir seperti mu'alaf, memahami agama itu. Nah, kemudian di Amerika saya dapat info sekarang ini diwajibkan sekolah di Amerika itu untuk murid-murid itu diajari semua agama yang besar-besar termasuk Islam. Jadi bagusnya ya, murid-murid harus belajar agama. Oleh karena itu di sana muncul suatu organisasi yang mengelola, kalau mau belajar Islam seminggu di sini. Dia lihat orang sholat, orang ngaji, itu diajari sejarah Islam, diajari kitab suci Islam dan sebagainya. Dari situ orang paham dengan Islam, ada juga yang jadi mu'alaf, ada yang tidak. Jadi ini satu gerakan yang bagus. Kemudian ada fenomena Karen Armstrong dan Leslie Hester. Karen Armstrong itu adalah seorang wanita, mungkin agak seperti, yaitu kecenderungan spiritual besar sekali. Karen Armstrong. Oleh karena itu dia masuk menjadi apa yang di Katolik itu yang Ustaz biarawati dia masuk. Tapi dia ternyata tidak mendapatkan apa yang diinginkan ya, apa yang dicita-citakan. Karena di biarawati dogma-dogma yang ada. Akhirnya dia lari yang 17 tahun, nggak mau lagi saya belajar agama dan sebagainya. Tapi nasib membawa dia menjadi jurnalis di Yerusalem. Di situ dia terpesona, ada 3 agama menyatu di satu tempat. Akhirnya dia tertarik tentang agama dan membuat buku The History of God, ya. Sejarah Tuhan. Agak mirip dengan saya, sejarah Tuhan. Jadi dia apa sih Tuhan itu? Apa dan sebagainya. Dia makin tertarik dengan nilai-nilai ketuhanan, tertarik juga dengan Islam, dan begitu tertarik dengan Islam dia membela Islam di mana-mana. Karen Armstrong itu dia membela agama Islam itu, dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi zaman kita. Muhammad itu nabi zaman kita. Kenapa begitu? Karena Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Karena di Masjidil Aqsa itulah agama-agama Samawi, karena ada Yahudi, Kristen, Katolik, Kristen, Islam. Maka dia itu simbol daripada bahwa Muhammad itu adalah nabi untuk masa ini, masa kita sekarang ini, menurut Karen Armstrong. Tapi ada pertanyaan, kenapa dia tidak masuk Islam? Dia tidak pernah menyatakan diri masuk Islam. Ya. Itu pertanyaan ketika saya dengan semangat dan Karen Armstrong, tapi kok dia nggak masuk Islam ya? Ada pertanyaan itu. Justru saya mengatakan bahwa emang seharusnya dia tidak harus masuk Islam, karena bagi Karen Armstrong itu cita-citanya adalah agama itu, tapi bukan berarti dia non-Muslim, karena Muslimah itu dalam Islam itu mengakui Tuhan dan mengakui Nabi Muhammad, mengakui hari akhir itu sudah Muslimah. Dalam Islam dia Nabi mengatakan begitu. Jadi dia seorang Muslimah, meskipun dia tidak bersahadat secara dan menjalankan syariat-syariat agamanya. Tapi dia sekarang terus bukan hanya Islam saja, dia pelajari juga Hinduism, Buddhism, Lao dan sebagainya. Seluruh agama dia pelajari, dan cita-citanya agamanya harus besar. Agama ini harus menjadi kekuatan moral dari kegiatan aktivitas manusia, agama apapun. Nah, itu yang menjadi. Jadi memang dia tidak berpikir eksklusif. Nanti saya akan menjelaskan eksklusif dan inklusif.
Lanjut. Nah, ini saya membandingkan ya, eksklusif dan inklusif itu. Kalau orang berpikir eksklusif, maka Tuhan itu orang Islam yang eksklusif ya. Tuhan itu hanya milik umat Islam gitu. Jadi teman-teman, adik-adik silakan mau pilih yang mana gitu. Tapi kalau yang inklusif itu milik siapapun yang beriman. Mau Kristen, mau Hindu, mau itu Tuhan itu ada juga sorga. Sorga itu kalau kita berpikir eksklusif ya hanya milik orang Islam. Kayak orang Kristen nggak mungkin masuk surga, pikiran kita. Tapi kalau kita berpikir inklusif, milik siapapun yang beriman dan beramal soleh. Karena berkali-kali dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang Nasrani, dan kalau dia beramal soleh, dia tidak akan tidak akan sedih dan tidak akan berputus asa. Kemudian tentang syariat, kalau orang berpikir eksklusif, maka jadikan dogma. Tapi kalau berpikir inklusif itu disesuaikan dengan zaman dan kondisi. Budaya lokal bagi yang berpikir eksklusif itu dicurigai dan dihindari, dicurigai sebagai bid'ah. Kalau yang berpikir inklusif, maka itu sebagai kekayaan budaya lokal itu. Kemudian non-Muslim itu bagi yang berpikir eksklusif itu sebaiknya dijauhi. Tapi bagi yang eksklusif itu sedapat mungkin dihindari. Tapi yang inklusif itu lebih dimungkinkan. Soal jilbab misalnya wajib bagi yang inklusif itu merupakan pilihan dan tidak wajib. Jadi misalnya seperti itu. Kemudian Tuhan itu milik siapapun yang beriman, itu yang inklusif. Lanjut. Nah, saya juga mencoba selama 11 bulan itu melihat bagaimana Islam di Indonesia. Jadi kita tahu bersama Islam yang moderat dan kultural itu diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Kita sama, itu mayoritas juga. Tapi sekarang muncul, dan sejak dulu juga pernah muncul kelompok-kelompok Wahabi dan Salafi yang menggeliat, yang makin berpengaruh. Ya. Ini menurut kacamata saya. Ya. Kemudian Islam moderat itu ditandai dengan kehadiran intelektual Muslim, Tak Nur, Gus Dur, Kunto Wijoyo, Azubadi Azra yang mengusung nilai-nilai inklusif dan moderat. Terus kita pernah mengalami Piagam Jakarta. Tadinya ada keinginan sebagian kelompok Islam itu memunculkan syariat Islam itu dalam Piagam Jakarta, dalam Pancasila itu dimunculkan bahwa ada kewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi itu kemudian oleh Bung Hatta karena ada protes dan untuk yang timur itu nanti eksklusif, akhirnya itu tidak jadi. Yang Jakarta itu tidak jadi memunculkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuda. Ini contoh fakta-fakta ya. Kemudian kita tahu bersama ada politik identitas ketika Ahok saingnya dengan Anies Baswedan. Kemudian kita lihat ada Joko TV yang mencoba melawan radikalisme. Nah, saya melihat bahwa kita sebaiknya saya pun tidak anti terhadap teman yang berusaha memurnikan agama. Itu harus kita kasih tempat. Seperti Karen Armstrong itu juga menganggap sosok seperti Said Qutb itu orang yang eksklusif, ingin Islam itu nggak boleh harus bersih, harus suci. Itu sesuatu yang harus kita hargai juga. Tapi yang paling penting menurut saya jangan ada pemaksaan. Kalau dia sudah pakai senjata kayak DITI atau di zaman Ali itu Khawarij memaksakan kehendak, ya, itu harus dibasmi. Tapi kalau selama itu masih suatu wacana, kemudian syiar dan sebagainya, hak seseorang untuk mempunyai keyakinan tertentu. Makanya saya
perlunya kesepakatan tentang common platform demi menjaga persatuan. Jangan sampai perbedaan itu membuat kegaduhan, peperangan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini empat contoh-contoh aja ada semangat eksklusivisme di Indonesia. Contoh lagu balonku ada 5, naik-naik puncak gunung, balonku ada 5, kok yang mutus kok yang hijau gitu. Berarti yang jelek Islam. Ini ada naik-naik puncak gunung, ada pohon cemara, itu agama Kristen. Itu contoh-contoh semangat eksklusivisme. Kemudian ada upaya menghilangkan kita wali songo. Saya dengar juga ini. Jadi wali songo itu ada di Islam itu tidak dihilangkan, itu dianggap dongeng. Nah ini kan juga tidak benar. Ada larangan belajar yoga karena yoga itu dari Hindu. Kemudian muncul dai-dai Wahabi, Salafi, undang-undang perkawinan yang sangat melarang perkawinan beda agama. Padahal ini menurut saya ya, dalam Quran sendiri dibolehkan seorang Muslim menikahi non-Muslim, ahli kitab. Tapi ini dalam undang-undang kita diupayakan itu tidak terjadi. Itu semangat eksklusif. Semangat. Saya pengen cerita banyak tentang ini. Kalau nanti ada ditanyakan ya. Kemudian saya melihat banyak keterangan dalam Al-Quran ya, dengan logika saya. Footnote-nya dalam Al-Quran semangatnya eksklusif. Ini misalnya saja dalam Al-Quran disebutkan ada ini ahli kitab. Menurutnya itu ahli kitab yang udah masuk Islam maksudnya. Ada yang bisa baca beberapa. Karena semangatnya. Ini menurut saya. Nanti bisa diskusi lagi. Lanjut. Nah, ini saya kira sudah yang ayat-ayat eksklusif itu banyak sekali. Misalnya halal menikahi ahli kitab. Kemudian kisah Nabi yang ditegur Allah. Jadi Nabi Muhammad itu pernah agak memunculkan kesombongan itu. Hanya kita yang sholat di waktu malam, hanya umat kita ini langsung muncul ayat. Siapa bilang? Itu rabi-rabi, itu pendeta-pendeta juga bangun malam hari, sholat juga banyak. Tidak boleh kita sombong. Ini kan sangat inklusif ya, yang menghargai. Kemudian ahli kitab yang beriman dari beramal soleh juga selamat. Jelas. Kemudian umat Nasrani adalah sahabat dari umat Islam. Itu berkali-kali dalam Al-Quran itu disebutkan. Tapi ayat-ayat itu tidak berusaha dimunculkan. Nabi itu pernah didatangi oleh utusan dari Najasyi itu adalah kerajaan Kristen ya. Kemudian itu dari Minggu, kalau Najasyi itu bilang saya biasanya Minggu itu beribadah ya, di gereja. Tapi sekarang nggak ada gereja. Bagaimana Nabi? Ya ibadahnya di masjid. Masjid boleh dipakai untuk ibadah. Umat lain itu Nabi melakukan melaksanakan itu. Gitu ya. Artinya Nabi mengumumkan masjid boleh digunakan untuk ibadah agama lain sepanjang nggak berutang. Ya, hanya sekali itu aja karena karena nggak ada lagi. Artinya itu dibolehkan. Jadi contoh bagaimana inklusif itu di zaman Nabi itu sudah ada. Lanjut, ya. Oh iya ya. Sedikit 5 menit lagi ya. Saya menyinggung Krishnamurti ya. Krishnamurti itu adalah spiritualis India abad 20. Dia seperti Nabi Isa yang berdakwah dari muda hingga tua. Dia menolak organized religion. Dia mempengaruhi berbagai kalangan. Bukunya yang sangat adalah Kingdom of Happiness. Bagaimana menumbuhkan interest dan antusiasme itu yang paling penting dalam hidup kita ada itu. Menumbuhkan interest kita dan antusiasme. Lanjut. Nah, ini tadi sudah karena strong. Kemudian, saya karena di sastra, saya di beberapa aspek dari buku ini
yang menurut saya menyederhanakan yang kompleks ya menurut saya. Banyak sekali yang ini tapi dilakukan dengan cara sederhana, menggunakan bahasa mudah dan ringan, memiliki nilai sastra untuk membaca ya, menurut saya. Kemudian jujur dengan hati, mengandung unsur siap, menghindari unsur ego dan jauh dari kesan budi. Terakhir ini masih ada. Nah ini buku saya yang lain, jejak pokok. Seperti mata air itu cuma ada satu, tinggal satu, kalau udah mungkin diterbitkan oleh DiCaprio, tapi mungkin bisa dicari di Google juga bisa. Nah yang saya ingin tonjolkan sekarang sumur dan matahari. Kalau Nafas Pabrik itu pengalaman hidup saya mulai dari kuliah sampai bekerja dan pensiun. Itu pengalaman baik sebagai pekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan. Aktivitas kita bisa lakukan dan banyak hal yang barangkali bisa menjadi inspirasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda mampu mempertahankan keakuan Anda untuk tetap menuliskan Tuhan yang saya kenal? Ya, saya tidak terlalu saya akan mempertahankan ya. Bagi saya, keyakinan saya, integritas saya itu sesuatu yang pasti. Saya tidak terpengaruh oleh siapapun intinya ini. Saya tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Saya akan tetap dengan pendapat saya dan kejujuran saya. Kalau ada yang berdebat, ayo berdebat. Ya. Kalau tapi dengan baik-baik ya. Kalau berbeda pendapat, ya sudah. Saya hanya ingin menanyakan bahwa platform yang harus kita bangun sekarang adalah menghargai ya. Ini ada pikiran yang jujur ya, bukan pikiran yang politik atau pikiran yang dengan lain yang lain tidak. Ini adalah pikiran yang jujur. Saya mungkin salah. Mari kita berdebat, mari kita dengan cara yang baik. Bisa Anda jadi penyuluh saya, bisa saya sudah jadi penyuluh Anda. Jadi saya itu aja, saya akan tetap dengan pendapat saya sampai dengan lain. Terima kasih. Jadi nanti kita berdiskusi melalui soal ya Pak melalui email mungkin seperti itu atau melalui nanti seperti itu bisa ya karena waktu. Jadi nanti diskusinya dilanjutkan di dunia maya seperti itu. Ya baik, saya sedikit simpulkan mengenai tadi pertanyaan dari Pak Isan dan Casmanto. Jadi sebenarnya para kritikus ini sangat penting sekali, tetapi di sini unsur sosiologis juga sangat diperlukan. Dan mudah-mudahan dari ruangan ini akan menghasilkan memunculkan kritikus baru ya Pak ya, setelah tadi Mahfuz di yang terakhir itu ada Mahyama ya Pak ya seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan dari ruangan ini muncul kritikus baru, kemudian muncul lagi penulis baru yang mungkin jejaknya bisa mengikuti Pak Acep dan Gafur maupun Pak Ezelina maupun dengan Pak Pandu Hamzah seperti itu. Baik, saya simpulkan juga di sini untuk menghasilkan sebuah tulisan maka diawali dengan menyelami sastra. Bagaimana tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Acep bahwa kita harus memiliki keterampilan seperti apa? Diawali dari membaca apa? Bukan hanya saja membaca buku mata kuliah, tetapi membaca karya-karya orang lain, dan intinya adalah kita sebagai umat muslim membaca Al-Quran seperti itu. Kemudian kita juga dari buku Tuhan yang saya kenal karya Ezrina Aziz ini, kita juga harus membaca dari awal hingga akhir supaya bisa menyelami bagaimana isi dari kandungan buku ini ya Pak Ezrina ya. Selanjutnya dari Pak Pandu Hamzah, bagi mungkin mahasiswa-mahasiswa kami yang memiliki tulisan, mungkin berkenan Pak Pandu untuk menerbitkannya ya, dan kita